Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'alana min ummati khairal anami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, wal Islam, wat taufik, sehingga kita sekarang ini masih dalam keadaan iman dan sehingga kita dijadikan umatnya khairal anam. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah mengajarkan kita dengan sebaik-baiknya ajaran, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan yang penuh dengan kebodohan, hingga dengan zaman yang terang dengan cahaya iman, wa cahaya Islam, dan juga cahaya ilmu. Alhamdulillah kita telah membahas banyak tentang masalah puasa, tentang apa itu bulan sebelum puasa, apa keistimewaan 2 bulan tersebut, yaitu Rajab atau Sya'ban, kapan diwajibkannya puasa, dan juga tentang istilah bahasa daripada puasa. Dan juga puasa adalah ibadah yang rahasia. Apa itu yang dimaksud dengan ibadah rahasia? Yaitu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya. Yang mana puasa itu adalah ibadah yang kebanyakan itu dilihat dari batinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Surat Al-An'am ayat 103. Yang mana ibadah puasa itu tidak dapat dilihat oleh mata, akan tetapi hanya dilihat dari hatinya. Dan yang bisa melihat hati seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir. Jadi kita tidak dapat menghukumi apakah dia berpuasa ataupun tidak, apakah puasanya itu benar ataupun tidak, apakah puasanya itu sempurna atau kurang. Hanya Allah yang dapat menghukumi. Yang mana dijelaskan juga di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af hasanatu bi asrati amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis tersebut, sesungguhnya puasa itu untukku, hanya untukku. Dan inilah yang paling istimewanya dalam puasa. Allah yang langsung memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban.
dengan penuh keimanan, dengan penuh muhasabah diri, maka Allah yang langsung mengajarkan pahala puasanya. Pahala ini begitu besar, pahala ini begitu agung, karena langsung Allah yang langsung memberikan pahalanya. Dan juga dijelaskan dalam kitab As-Sawmu li Ahlil Madinah Munawwarah, yaitu karangan kitab Imam Mahdi Muhammad Mahdi Abul Azaim Qaddasallahu sirrah, warwana min faidih wa jama'na bihi fi ma'iyatil Mustafa. Yang mana beliau berkata di situ, as-sawmu huwa al-amalur ruhani allazi yusirul insan kal malaikatir ruhaniyin. Apa yang dimaksud dalam kitab ini? Kita akan bahas. Puasa adalah ibadah ruhani. Apa itu ibadah ruhani? Puasa adalah ibadah yang mementingkan terhadap ruhaniyah orang tersebut. Puasa adalah ibadah yang mementingkan tentang hati orang tersebut. Apakah hatinya ikhlas kepada Allah menjalankan puasa? Apakah hatinya itu beribadah puasa karena ingin dipuja-puja oleh orang? Apakah dia beribadah, berpuasa itu ikhlas kepada Allah saja? Dan juga puasa itu dapat menjadikan orang itu seakan-akan adalah malaikat. Bagaimana tidak? Orang tersebut meninggalkan hawa nafsunya. Orang tersebut menyampingkan kebutuhannya sehari-hari, yaitu adalah makan dan minum. Untuk apa? Hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menakjubkan. Ini sangat menakjubkan. Dan dengan itu, orang seakan-akan menjadi malaikatul muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melahirkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnah-sunnah puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan puasa juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bagaimana bisa? Karena dengan puasa kita telah mengistirahatkan tubuh kita, yang mana setiap hari kita makan 3 kali sehari, yang terus tubuh kita itu bekerja terus. Sebagaimana halnya mesin jikalau terus suruh bekerja, dia akan rusak. Akan tetapi mesin juga butuh istirahat. Begitu pula tubuh kita. Jika tatkala kita berpuasa, maka kita telah mengistirahatkan tubuh kita. Dan yang paling penting, puasa adalah untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan hati diri kita dari segala hal-hal yang kotor, dari dosa, dari syahwat syaitaniyah, yaitu hasad, dengki, wal ghadab, dan juga untuk menghapus dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Semoga kita mendapatkan fadilah-fadilah puasa, keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan ini, dan antum menjadi hamba yang sesungguhnya di hadapan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.